Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Ainul Zulfaparina dengan NIM A1D1251117. Di sini saya sebagai pemateri. Dan perkenalkan, saya Salsabila Widianti dengan NIM A1D1250077. Kan saya Rara Konsa Aulia dengan NIM A1D1251158. Perkenalkan, nama saya Mazita Azhara, NIM A1D12514 2. Oke, perkenalkan nama saya Raihan Azami, NIM A1D1250082. Oke, baik. Oke, kelihatan kan di kalian semuanya? Kelihatan. Oke, baik. Jadi di sini itu, yang pertama, saya akan menjelaskan untuk pendahuluannya. Jadi, keterampilan menyimak itu adalah suatu bentuk keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif, atau keterampilan menyimak itu baru diakui sebagai komponen utama dalam pembelajaran bahasa itu pada tahun 1970, yaitu dengan ditandai munculnya teori Total Physical Response atau TPS dari James Asser, The Natural Approach dan Silence Period. Nah, ketiga teori ini menyatakan kegiatan keterampilan menyimak itu adalah proses psikomotrik untuk menerima gelombang suara melalui telinga dan mengirimkan impuls-impuls tersebut ke otak. Nah, jadi menyimak itu yaitu dengan mendengarkan dari telinga dan akhirnya mengirim ke otak impuls-impuls tersebut ke otak. Nah, proses tersebut itu merupakan suatu permulaan dari suatu proses interaktif ketika otak bereaksi terhadap impuls-impuls untuk mengirimkan sejumlah mekanisme kognitif dan efektif yang berbeda. Nah, ini materinya adalah strategi pembelajaran menyimak. Nah, untuk strategi itu merupakan suatu seni merancang kegiatan proses pembelajaran. Strategi pembelajaran bahasa adalah tindakan pengajar melaksanakan rencana mengajar bahasa. Sedangkan strategi pembelajaran keterampilan menyimak adalah seni merancang tindakan pelaksanaan proses pembelajaran mengenai kemampuan menginformasikan kembali pemahamannya melalui keterampilan berbicara maupun menulis. Nah, untuk pembahasan strategi pembelajaran menyimak, dalam hal ini itu meliputi pengertian menyimak, tujuan menyimak, proses kegiatan menyimak, dan strategi menyimak, dan penilaian menyimak dalam kelas. Nah, untuk yang pertama itu adalah pengertian menyimak. Nah, jadi keterampilan menyimak merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang utama. Menurut beberapa pendapat, mengatakan bahwa menyimak adalah sebagai suatu proses bahasa yang dimaknai ke dalam pikiran. Dengan kata lain, mendengarkan atau menyimak adalah suatu jenis mendengarkan dan menyimak yang meminta upaya kesadaran mental. Nah, tujuan pembelajaran menyimak itu dapat dibedakan dua aspek, yaitu persepsi dan reseptif. Nah, persepsi itu adalah ciri kognitif dari proses mendengarkan yang didasarkan pada pemahaman pengetahuan tentang kaidah-kaidah kebahasaan. Reseptif adalah pemahaman pesan atau penafsiran pesan yang dikehendaki oleh pembicara. Nah, jadi tujuan pembelajaran menyimak itu ada dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama atau aktivitas yang meminta peringatan kembali atau rekal informasi yang telah diterima sebelumnya. Nah, proses kegiatan menyimak itu menurut Brown pada 1995 terdapat 8 proses dalam kegiatan menyimak, yaitu pendengar memproses raw space atau menyimpan image darinya dalam short-term memory. Image ini berisi frase, klausa, tanda-tanda baca intonasi, dan pola-pola tekanan kata dari suatu rangkaian pembicaraan yang ia dengar. Nah, yang kedua itu pendengar menentukan tipe dalam peristiwa pembicaraan yang sedang diproses, pendengar mencari maksud dan tujuan pembicara juga mempertimbangkannya. Itu ada strategi pembelajaran menyimak. Nah, untuk yang pertama itu Nunan berpendapat untuk mengembangkan pendekatan yang tepat dalam kemampuan mengajar bahasa pertama penting dan perlu untuk mengerti dasar mendengarkan. Dua tipe mendengarkan dapat diidentifikasikan proses the bottom up dan the up down. Nah, proses bottom up itu memegang bahwa mendengarkan itu adalah proses pengolahan data linear. Komprehensi menekankan pada tingkatan bahwa pendengar sukses menguraikan teks yang diucapkan. Nah, model mendengar top-out contracts menyangkut para pendengar dalam keaktifan membangun makna berdasarkan pada dugaan, penarikan kesimpulan tujuan, pengetahuan relevan lainnya, dan bahasa disajikan sebagai isyarat mengatakan
proses tap daun ini. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya itu tugas listening. Di sini kalian bisa baca. Yang lebih efektif daripada pertanyaan komprehensi tradisional adalah praktik yang mutakhir dalam menyediakan tugas di mana pelajar melakukan sesuatu dengan informasi yang mereka serap dari teks. Tugas dapat termasuk menanamkan, yaitu seperti CO, bangun di peta, selecting, memilih satu film dari 3 trailer, menggambar simbol pada peta, pengisian formulir, pendaftaran hotel, dan melengkapi jaringan. Dan itu juga di sini ada post listening, kalian bisa lihat di sini. Dan untuk yang lainnya juga, ini pun ada menyimak di kehidupan nyata. Nah, itu tuh ada penggunaan alat pencipta waktu. Nah, alat tersebut itu digunakan untuk menumbuhkan waktu bagi pembicara sehingga dia dapat menyusun apa yang akan dikatakan selanjutnya pada pidato spontan. Satu contoh tipikal dari alat ini adalah penggunaan pengisi sela. Hal ini dimiliki 1 dari 5 tipe penanda ucapan yang diidentifikasi oleh anak. Nah, ini tuh penting bahkan di pidato yang lancar oleh anak berpendapat bahwa kemunculan pertanda pidato seperti pengisi sela pada akhir unit pidato lengkap atau tepat relevan dan transisional. Dan juga di sini ada penggunaan alat-alat fasilitas, yaitu contohnya di sela dengan kata seperti saya mengerti, itu maksud saya, kau tahu maksud saya sepertinya dan jadi. Dan juga ada penggunaan alat kompensasi. Ada dan juga ada implikasi pedagogik. Nah, dalam 3 hal di atas tadi, ada pelajar EFL harus menyadari lokasi dan fungsi mereka dalam mengejar space. Nah, pelajar perlu mengerti bahwa alat ini ada untuk memfasilitasi produksi pembicaraan dan proses pendengar pidato dan tidak menarik perhatian pendengar atau untuk menghalangi pengertian. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada implementasi kelas, yaitu latihan meningkatkan kewaspadaan, dan juga ada latihan memungkinkan kemampuan. Nah, juga di sini ada yang selanjutnya ini G, penilaian menyimak dalam kelas. Nah, setiap pelajaran di kelas itu pasti menyangkut masalah penilaian yang berbentuk informal, spontan, dan berdasarkan instruksi guru dan umpan balik. Nah, juga di sini memahami istilah penilaian dan tes. Sebelum membahas topik menilai listening secara khusus, kita itu perlu dulu memahami mengenai 2 istilah yang sering digunakan, seperti penilaian atau tes itu. Jadi harus memahami dulu arti dari penilaian dan tes tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada tipe penilaian dan kemampuan mikro dan makro. Di sini kalian bisa lihat. Di sini untuk tipe penilaian dan kemampuan mikro dan makro tersebut. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Untuk teman-teman yang lainnya, adakah yang ingin bertanya? Izin, Bu. Oke, baik. Tata, boleh? Izin bertanya, Kakak Ainul. Baik. Bagaimana strategi pembelajaran menyimak dapat membantu meningkatkan keterampilan berbahasa lain atau berbicara, membaca, dan menulis pada siswa? Terima kasih ya, Kak. Oke, Kak Tata untuk pertanyaannya, terima kasih ya. Oke, di sini saya akan menjawabnya. Pertanyaannya tadi itu kan bagaimana strategi pembelajaran menyimak dapat membantu meningkatkan keterampilan berbahasa lain, seperti berbicara, membaca, dan menulis pada siswa. Nah, jadi strategi pembelajaran menyimak berperan penting karena keterampilan menyimak itu adalah dasar dari keterampilan berbahasa lainnya. Dengan strategi seperti note taking, mencatat poin penting, predicting, memprediksi isinya, atau listening for main ide, atau menyimak ide pokok. Nah, siswa itu tidak hanya memahami pesan lisan, tetapi juga mengolah informasinya secara aktif. Nah, untuk berbicara itu, siswa itu belajar pada pola kalimat, intonasi, dan kosakata yang kemudian dapat ditiru saat dia berbicara. Nah, kalau dalam membaca itu, siswa terbantu memahami kosakata baru yang akan memperkaya kemampuan membaca. Nah, jika untuk menulis itu, siswa terbiasa menyusun kembali informasi yang disimak dalam bentuk rangkuman atau catatan, sehingga melatih keterampilan menulisnya juga. Nah, dengan demikian, strategi menyimak itu memiliki efek domino yang memperkuat keterampilan berbahasa secara menyeluruh.
Oke, baik dari penjelasan saya tadi, adakah untuk yang lainnya yang ingin menambahkan jawaban dari saya tadi? Saya ingin mengutarakan pendapat lain mengenai Oke, pertanyaan boleh. dari Salsabila, silakan. Baik, saya Salsabila Widianti dengan NIM A1D1250077. Saya ingin mengutarakan pendapat lain mengenai pertanyaan dari Mazita Azhara tadi, yaitu bagaimana strategi pembelajaran menyimak dapat membantu meningkatkan keterampilan berbahasa lain, yaitu berbicara, membaca, dan menulis pada siswa. Nah, di sini saya menemukan empat empat penjelasan. Yang pertama, hubungan menyimak dengan berbicara. Yaitu dengan menyimak, siswa dapat memperoleh kosakata, intonasi pola kalimat, serta mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang alami dari dirinya. Yang kedua, hubungan menyimak dengan membaca. Saat menyimak, siswa belajar mengenali ide pokok, detail penting, dan alur informasi. Keterampilan ini serupa dengan yang dibutuhkan saat membaca teks. Dan yang ketiga, hubungan menyimak dengan menulis. Materi yang diperoleh dari kegiatan menyimak bisa dijadikan bahan menulis, baik berupa ringkasan, parafrase, atau esai. Dan yang terakhir, strategi yang bisa diterapkan siswa yaitu dapat melatih pemahaman yang cepat. Intinya, keterampilan menyimak adalah fondasi, yaitu dengan strategi pembelajaran menyimak yang baik, siswa tidak hanya lebih paham bahasa lisan, tetapi juga lebih siap untuk berbicara dengan lancar, membaca dengan kritis, dan menulis dengan runtut serta tepat. Terima kasih, itulah jawaban dari saya. Sekian. Oke, terima kasih untuk Salsabila untuk tambahan dari pertanyaan. Untuk Mazita Azhara, bagaimana? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Puas. Oke, baik, Mazita. Oke, untuk yang lainnya, adakah yang ingin bertanya lagi? Saya. Oke, boleh Rehan, silahkan. Oke, perkenalkan nama saya Raihan Azami dengan NIM A1D1250082. Izin bertanya, mengapa siswa sering mengalami kesulitan dalam kegiatan menyimak dan bagaimana guru dapat merancang strategi pembelajaran untuk mengatasinya? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Rehan. Izin ya saya menjawabnya. Jadi, mengapa siswa itu sering mengalami kesulitan dalam kegiatan menyimak? Dan juga bagaimana sih cara guru merancang strategi pembelajaran untuk mengatasinya? Jadi, kesulitan siswa dalam menyimak itu umumnya itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu seperti kecepatan pembicara yang terlalu cepat, yaitu ketika guru menjelaskan atau seseorang menjelaskan secara sesuatu, yaitu terlalu cepat kepada siswa. Dan juga ada keterbatasan kosakata yang itu ada kosakata yang tidak bisa dimengerti atau kosakatanya itu yang terlalu sulit jadi agak sulit untuk dimengerti oleh siswa. Nah, selanjutnya itu ada konsentrasi yang rendah dan juga ada gangguan dari lingkungan seperti lingkungan yang berisik sehingga mengganggu kegiatan belajar mengajar tersebut. Nah, selain itu juga siswa itu cenderung pasif jika hanya diminta mendengar tanpa ada aktivitas mendukungnya atau hanya mendengar menyimak saja tanpa ada aktivitas praktek secara langsung. Nah, jadi guru itu dapat mengatasinya dengan merancang strategi yang sistematis, yaitu yang pertama itu dengan pra-menyimak. Pra-menyimak itu memberi kata kunci pertanyaan pemantik atau konteks cerita agar siswa itu siap. Nah, yang kedua itu saat menyimak, menggunakan rekaman yang jelas, memutarnya lebih dari sekali, dan memberikan instruksi spesifik, misalnya mencari ide pokok. Dan yang ketiga itu ada pasca menyimak. Nah, pasca menyimak ini meminta para siswa itu menulis ringkasan, berdiskusi atau menjawab pertanyaan sehingga mereka aktif memproses informasi. Jadi setelah mereka menyimak itu bukan hanya menyimak saja, setelah itu hilang dari otak, tapi mereka juga harus menulis ringkasan dan juga berdiskusi, juga menjawab pertanyaan agar yang didengar, agar dari pembicara itu yang mereka dengar itu bisa masuk ke dalam otak mereka dan mereka juga mengerti. Nah, jadi dengan strategi ini tuh siswa itu bisa lebih fokus, termotivasi dan juga membantu dalam memahami isi pesan yang disimak. Oke, baik untuk teman-teman yang lainnya, adakah yang ingin menambahkan jawabannya dari saya? Saya. Oke, boleh Rara, silahkan. Baik, izin menambahkan,
Pertanyaannya itu, mengapa siswa sering mengalami kesulitan dalam kegiatan menyimak dan bagaimana guru dapat merancang strategi pembelajaran untuk mengatasinya? Eh, Ada yang pertama itu faktor internal siswa seperti kurangnya konsentrasi, keterbatasan kosakata, serta minimnya motivasi untuk benar-benar memperhatikan. Yang kedua itu ada faktor eksternal, misalnya gangguan lingkungan seperti suara bising, media audio kurang jelas, dan lainnya. Yang ketiga, kurangnya keterampilan menyimak terarah. Siswa sering hanya mendengar tanpa memiliki tujuan tertentu, sehingga sulit menangkap gagasan utama dan detail penting. Untuk mengatasinya, guru dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif seperti memberi tujuan menyimak yang jelas, menggunakan media variatif, latihan bertahap, penerapan metode aktif, memberi umpan balik, dan juga mengaitkan materi dengan pengalaman nyata. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Rara. Terima kasih untuk tambahan jawabannya. Untuk Rehan, bagaimana? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Puas. Oke, baik. Terima kasih, Rehan. Oke, untuk teman-teman semuanya, dari penjelasan yang saya berikan ini dan juga dari diskusi kita hari ini, apakah kalian semuanya mengerti dengan materi yang saya paparkan atau saya jelaskan ini? Sangat mengerti. Sangat dimengerti. Mengerti. Oke, baik untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dan materi yang saya berikan ini dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan untuk kita semuanya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Ainul. Terima kasih, Ainul. Sama.